Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Misbahul Huda, Ulfi Nikmatul Fitria, Widya Ningrum, dan Widya Utami yang akan mempresentasikan cahaya dan pemantulannya. Langsung saja, pengertian cahaya. Cahaya merupakan salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 180 sampai 750 nanometer, yang gelombangnya tidak memerlukan medium sehingga media perambatannya. Misalkan pada siang hari tampak terang karena cahaya matahari menerangi bumi. Meskipun matahari berbeda jauh dari bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa di ruang angkasa, akan tetapi cahaya matahari mampu sampai di bumi. Di sekitar kita ada banyak sekali benda yang memancarkan cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan sebagai sumber cahaya. Ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya secara alamiah dan setiap saat, contohnya seperti matahari dan bintang. Sedangkan sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia dan tidak tersedia setiap saat. Contohnya lampu senter, lampu neon, dan lilin. Pada saat kita berada di suatu ruangan, cahaya dari lampu akan menerangi ruangan tersebut dan merambat lurus dari sumbernya. Ketika ada sebuah penghalang yang menghalangi cahaya yang datang, maka akan terbentuk daerah gelap di tempat di mana cahaya terhalang. Daerah itu dinamakan daerah bayangan. Apabila sumber cahaya cukup besar, terkadang terbentuk dua bagian bayangan daerah, di mana sumber cahaya terhalang seluruhnya dinamakan umbra, dan daerah di mana cahaya terhalang sebagian dinamakan penumbra. Benda-benda gelap yang menghalangi cahaya dinamakan opaque atau benda tidak tertembus cahaya. Pada ilmu fisika, cahaya digolongkan sebagai suatu bentuk radiasi. Radiasi adalah sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber cahaya, tetapi bukan merupakan zat. Kemudian yang B, sifat cahaya. Sifat cahaya di sini ada 7. Yang pertama adalah sifat cahaya merambat menurut garis lurus. Matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Karena adanya rambatan cahaya matahari ke bumi, itulah terjadi siang dan malam. Salah satu bukti bahwa cahaya merambat menurut garis lurus adalah adanya gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Dan matahari yang dihalangi oleh bulan membuat sebagian bumi menjadi gelap. Kemudian yang nomor 2, cahaya dapat menembus benda bening. Saat cahaya melewati benda bening, maka ia dapat menembusnya, misalkan pada kaca bening, kacamata, air jernih, dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang nomor 3, dapat dipantulkan atau refleksi. Jika suatu benda tidak menerima pantulan cahaya, maka mata tak bisa melihat benda tersebut, sehingga proses melihat terjadi karena adanya pantulan cahaya dari benda ke mata. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2, pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Kemudian sifat yang nomor 4, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kenapa bisa terjadi pembiasan pembelokan cahaya? Karena dua zat yang dilewati oleh cahaya mempunyai kerapatan partikel berbeda. Misalkan saja pensil yang diletakkan di dalam gelas berisi air bening. Pensil akan terlihat bengkok atau patah karena cahaya yang melewati udara dan air dalam gelas mengalami pembengkokan arah rambat. Contohnya lain, pembiasan cahaya yaitu dasar kolam renang yang terlihat lebih dangkal daripada sebenarnya.
Kemudian sifat yang nomor 5 dapat diuraikan. Pemisahan cahaya tampak menjadi cahaya dengan warna berbeda. Cahaya putih adalah hasil dari gabungan berbagai warna cahaya lainnya. Ini bisa dibuktikan pada pelangi. Pelangi yang berwarna-warni sebenarnya terbentuk karena penguraian cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Kemudian lain, jika prisma kaca disinari oleh senter, maka cahaya senter yang semula hanya putih akan menembus prisma dan diuraikan menjadi berbagai warna lain seperti pelangi. Kemudian sifat yang nomor 6 yaitu dapat diserap. Saat sinar datang masuk ke dalam material transparan, maka sebagian energinya akan terdisipasi atau berkurang menjadi energi panas. Intensitas cahaya akan berkurang atau absorpsi. Kemudian sifat yang nomor 7, cahaya dapat diserahkan atau polarisasi. Cahaya normal yang merambat ke segala arah tegak lurus dengan arah rambatannya. Jika cahaya terbatas untuk hanya merambat di suatu arah bidang, maka cahaya tersebut dapat dikatakan terpolarisasi. Kemudian poin C, hukum pemantulan cahaya. Pemantulan adalah kembalinya arah cahaya ke arah aslinya setelah menumbuk suatu penghalang. Dalam fisika, hukum pemantulan cahaya dirumuskan dengan sudut pandang sama dengan sudut pantul, yang artinya bentuk permukaan benda yang memantulkan cahaya sangat menentukan karakteristik pemantulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiani Ningrum. Saya akan melanjutkan presentasi dari Miftahul Huda tentang cahaya, yaitu ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar yang pertama adalah cermin yang permukaan pantulannya berupa bidang datar. Bila sebuah benda diletakkan di depan cermin datar, maka adanya pemantulan cahaya menyebabkan bayangan pada cermin datar dan bayangan benda terletak pada perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar ini adalah maya, tegak, dan sama besar. Bila ada dua buah cermin disusun sedemikian rupa hingga membentuk sudut tertentu, maka banyaknya bayangan yang terbentuk adalah N sama dengan 360 derajat per theta dikurangi 1. Yang kedua ada cermin cekung. Cermin cekung sendiri merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah dalam. Pada cermin cekung ada yang namanya titik penting, yaitu titik fokus, titik kelengkungan, dan titik pusat. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung, yaitu sinar pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus. Yang sinar kedua, sinar yang datang melalui titik-titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu cermin. Sinar ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali sepanjang jalan yang sama pada saat datang. Lalu yang ketiga ada cermin cembung. Cermin cembung sendiri merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke arah luar. Jadi berbeda dengan cermin cekung ya teman-teman. Bila Anda mengamati bayangan diri sendiri menggunakan cermin cembung, tentu Anda akan melihat bahwa bayangannya akan berukuran lebih kecil daripada diri Anda sendiri. Itu dikarenakan cermin cembung menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari bendanya. Ada 3 sinar istimewa yang juga terdapat pada cermin cembung, yaitu sinar pertama, sinar yang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seolah-olah keluar dari titik fokus internal. Sinar yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus internal akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan internal cermin dipantulkan seolah-olah keluar dari titik pusat kelengkungan internal cermin. Perkenalkan, nama saya Widya Utami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Widya Ningrum. Selanjutnya yakni pembiasan. Pembiasan cahaya atau refraksi adalah peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena adanya perbedaan medium. Contohnya yakni sedotan yang tampak bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Seberkas cahaya datang dari medium udara dan medium air. Selanjutnya yakni indeks bias medium.
Indeks bias merupakan besaran yang menunjukkan perbandingan kecepatan cahaya di ruang vakum dan di dalam medium. Secara sistematis dapat dirumuskan menjadi indeks bias medium sama dengan kecepatan cahaya di ruang vakum atau 3 kali 108 meter per sekon dibagi kecepatan cahaya di dalam medium. Selanjutnya yakni hukum pembiasan atau biasa disebut dengan hukum Snellius. Hukum pembiasan menurut Snellius yaitu 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak satu bidang datar. Yang kedua, pembagian antara sinus sudut datang, sudut bias menghasilkan suatu nilai yang disebut indeks bias. Hukum ini menyebutkan bahwa nisbah sinus sudut datang dan sudut bias adalah konstan yang tergantung pada medium. Hukum Snellius dapat digunakan untuk menghitung sudut pandang atau sudut bias dan dalam eksperimen untuk menghitung indeks bias suatu bahan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lensa cembung dan lensa cekung. Sebelumnya, pengertian lensa yaitu kaca transparan yang memiliki permukaan lengkung. Nah, lensa cembung dan lensa cekung. Yang pertama yaitu lensa cembung. Memiliki ciri utama yaitu bagian tengah lensa lebih tebal daripada bagian pinggir. Selain itu, lensa cembung sering disebut dengan lensa konveks atau lensa positif. Nah, jenis-jenis lensa cembung berdasarkan bentuk lengkung permukaannya. Yang pertama yaitu lensa bikonveks, adalah lensa yang memiliki dua permukaan cembung. Yang kedua yaitu lensa plan konveks, adalah lensa yang memiliki permukaan cembung dan salah satunya memiliki permukaan cekung. Yang ketiga yaitu lensa konveks konkav, adalah lensa yang memiliki satu permukaan cembung dan satu permukaan cekung. Selanjutnya yaitu lensa cekung. Memiliki ciri utama yaitu bagian tengah lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Selain itu, lensa cekung sering disebut dengan konkav atau lensa negatif. Nah, jenis-jenis lensa cekung berdasarkan bentuk lengkung permukaannya. Yang pertama yaitu lensa bikonkav, adalah lensa yang memiliki dua permukaan cekung. Yang kedua, lensa plan konkav, adalah lensa yang memiliki satu permukaan cekung dan satu permukaan cembung. Yang ketiga yaitu lensa konkav konveks, adalah lensa dengan satu permukaan cembung dan satu permukaan cekung, namun lebih dominan yang cekung.